Assalamualaikum sahabat Selaras TV, saya Zaratul Hayati, mahasiswa IAI Al-Aziz. Saat ini saya sedang berada di Geraha Fadilah Bintaro, tepatnya di PT Amarsi Travelindo, yaitu penyelenggara perjalanan haji dan umroh. Untuk mengetahui kabar terkini travel wisata halal umroh dan haji, ayo kita tanyakan pada tour leadernya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang saya pahami, biasanya orang-orang yang berangkat umroh itu orang-orang yang mampu. Bagaimana kami juga dipantaskan untuk berangkat umroh dan haji? Masyarakat secara umumnya memahami bahwa orang yang berangkat umroh dan haji adalah khusus bagi mereka-mereka orang yang kaya, khusus bagi mereka orang-orang yang mempunyai uang yang berlebih dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya itu adalah bukan sepenuhnya benar. Kenapa? Realitasnya banyak juga orang yang kita lihat adalah mungkin secara kacamata kita nggak mungkin bisa berangkat, tapi buktinya berangkat. Bahkan ada yang namanya tunadaksa, beliau nggak mempunyai kaki tapi bisa berangkat untuk umroh. Ini artinya bahwa perjalanan haji itulah bagi orang-orang yang istitoah atau orang-orang yang mampu uangnya, mampu tenaganya, juga mampu di dalam perjalanannya. Namun dalam hal ini, kalau kita juga sama seperti halnya kepengen dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan perjalanan haji dan umroh. Apa saja sih langkah-langkah untuk memantaskan diri agar kita segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan perjalanan umroh dan haji? Yang pertama adalah tentunya keterkaitan dengan niat kita. Niat kita harus kuat. Jadi niat harus kuat. Niat kuat untuk segera berangkat umroh dan haji. Karena innamal a'malu binniyat. Jadi bahwasanya segala amal perbuatan itu dinilai dari niatnya. Kalau niat kita kuat, insya Allah usahanya juga makin kuat. Kalau usahanya kuat, insya Allah tujuan kita ada bisa tercapai. Yang kedua, banyak di kalangan di sana adalah takut ya untuk menentukan tanggal keberangkatan. Ini sebagai salah satu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut ya untuk memberanikan diri menentukan tanggal keberangkatan. Misalnya, ya Allah, saya tanggal 12 Februari saya ingin berangkat umroh beserta suami, beserta keluarga. Udah, itu kita yakini, kita jadwalkan. Kenapa? Artinya kalau kita jadwalkan, kita khususkan, insya Allah nanti akan ada prioritas. Prioritas dari mana? Prioritas dari kita. Karena memang kita sudah menjadwalkan keberangkatannya. Biasanya itu ada jalan aja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita ya. Semakin mudah urusannya, rezeki juga semakin gampang. Yang ketiga, tentunya adalah harus memberanikan untuk menjihadkan harta kita. Berapapun uang yang kita punya, ini dalam rangka untuk keberangkatan umroh dan haji, ya harus kita jihadkan. Misalnya ya, konteksnya adalah kita kepengen berangkat umroh ataupun haji, mulai action dengan mulai menabung, insya Allah Allah akan memberikan kecukupan nantinya. Ini banyak membuktikan hal-hal keajaiban untuk berangkatan umroh dan haji. Dan selanjutnya adalah kita harus banyak berdoa memohon kepada Allah untuk dibukakan pintu Baitullah, segera masuk ke Baitullah, karena hakikatnya Allah adalah yang punya rumah. Jadi filosofinya yang punya rumah adalah ketika sudah membukakan pintu ya, tentunya kita sebagai tamunya ya, yang diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bisa masuk ke dalam rumah itu. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak doa kita, ikhtiar maksimal kita untuk segera juga diberikan kesempatan yang sama seperti halnya saudara-saudara kita yang telah melaksanakan perjalanan umrah ataupun haji. Sudah aman dan terdaftar ya Ustaz? Alhamdulillah. Jadi Amarsi Travelindo itu sudah resmi, sudah terdaftar di Kementerian Agama dengan nomor izin 379 tahun 2018. Oke, selanjutnya Ustadz, di masa pandemi saat ini, apakah ada informasi keberangkatan umroh? Kemarin keberangkatan umroh di musim pandemi
itu ada 2 negara yang diperbolehkan memasuki Arab Saudi, yaitu negara Pakistan dan Indonesia. Dan alhamdulillah kemarin dari Indonesia sendiri sudah adanya 3 keberangkatan yang diberangkatkan di tanggal 1 November, 3 November, dan 8 November yang kurang lebih berjumlah sekitar 329 jamaah. Dalam pelaksanaannya memang umroh di musim pandemi ini perjuangannya saya melihatnya yang sangat luar biasa. Informasi dari teman-teman yang sudah berangkat karena harus melakukan cek swab itu 4 hingga 5 kali dalam keberangkatan. Bahkan setelah nyampe di sana adanya isolasi sebelum melaksanakan tawaf, itu pun kita harus juga isolasi melaksanakan swab lagi. Setelah aman tidak terpapar baru melaksanakan tawaf. Kembali tawaf dan sa'i itu pun harus isolasi lagi ada di hotel. Jadi ini perjuangan yang luar biasa. Tentunya dengan perjalanan 3 keberangkatan dari tanggal 1, tanggal 3, dan tanggal 8 November 2020 kemarin, tentunya pemerintahan Arab Saudi telah mengevaluasi bagaimana menangani dan melayani pelaksanaan umroh masa pandemi yang perlu kehati-hatian karena dalam rangka memutus mata rantai virus corona yang saat sekarang mewabah mendunia di mana-mana. Pemerintah saat sekarang itu pun juga tetap berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi yang sekarang pun memang belum ada informasi terupdate kapan akan diberangkatkan lagi. Tapi ini adalah menjadikan perjuangan bagi umat Islam semuanya untuk tentunya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala 2021 situasi ini kembali normal hingga adanya informasi untuk dibukanya kembali untuk perjalanan umroh bagi saudara-saudara kita yang sudah kangen dan rindu kepada Baitullah. Terima kasih Pak Ustadz atas bimbingannya. Dan demikian sahabat Laras TV, wawancara saya bersama Ustadz Ahmad Kaswadi, Tour Leader PT Amarsi Travelindo. Semoga ini bisa menginspirasi pemirsa di rumah. Ingin pergi haji dan umroh? Percayakan Amarsi Travelindo, aman dan aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaras Selebaran Aspirasi.